Halo, Assalamualaikum korang, salam sejahtera. Kali ini videonya kontennya food ala-ala food preparation lah kot kan. Tapi sambil tu kita pokpek ya, kita nak cerita ni. Kita sekeluarga tengah kuarantin, kena positif COVID. Tapi alhamdulillah lah, jangan sampai parah ataupun teruk kan. Ini dah hari kesekian hari semenjak disahkan positif COVID. Tapi alhamdulillah okey-okey je semua. Kita kuarantin kat rumah. Jadi karantina di rumah saja kan. Boleh, tapi tetap jaga SOP. Mr. Suami di kamar atas, di bilik atas sorang-sorang, sebab yang terkena sebenarnya cuma Mr. Suami. Yang kita orang anak beranak, ibu dengan anak ni ada kat bawah. Alhamdulillah sejauh ini, setakat ini masih sehat dan jangan sakit. Semoga sehat saja. Sebenarnya kenanya dekat tempat kerja. Gitu. Terkena di tempat kerja. Ada yang kena COVID. Dekat disitulah mulainya disitulah mulainya terkena dan banyak. COVID ini kan dari satu ke satu mudah tertular, mudah terjangkit, dan keparahan atau keterukan itu bergantung kepada antibodi seseorang, imun kepada seseorang itu gitu. Video lain pasal sayur. Tapi kat sini Cik Wit pokpek-pokpeknya pasal cerita keluarga Cik Wit yang tengah terjadi sekarang. Tak apalah, sambil menengok, sambil mendengar, jadi tak adalah bosan gitu. Dan alhamdulillahnya dapat jiran tetangga yang baik, kanan, kiri, belakang semua baik. Diorang tahu kita orang karantina. Ada yang bagi lauk-lauk, ada yang bagi sarapan, hari-hari ada yang bagi sarapan. Alhamdulillah dapat jiran tetangga baik, suatu rezeki juga, rezeki jiran baik gitu. Cuma sekarang ini rezeki kesehatan agak ditarik sedikit gitu. Tapi tetap bersyukurlah ya. Tetap kuat semangat untuk sembuh. Sebenarnya imun terjaga sebab jangan stres. Gitu. Jangan stres. Nanti kalau stres kita imun makin turun, antibodi makin turun. Makinlah namanya parah penyakit tu kan. Jadi hadapi je. Demam, minum obat demam. Batuk, minum obat batuk. Jangan sesak nafas sajalah. Tapi kalau di Malaysia sini, kalau kena COVID, kalau masih macam tahap 1 ataupun tahap 2, biasanya kebanyakannya karantina di rumah. Tapi pihak rumah sakit atau hospital atau KKM, mereka akan pantau. Diorang akan pantau selalu, bagi WhatsApp, bagi message. Ada satu aplikasi di sini yang untuk memantau semua penyakit COVID. Bukan memantau penyakit COVID, semua orang sebenarnya. Di situ nanti akan diupdate selalu. Pagi dengan sore akan diupdate, ditanya sakit kepala, ada beberapa pertanyaan di situ. Kalau dari beberapa pertanyaan di situ jawapannya iya, berapa peratus pihak hospital atau pihak KKM atau pihak rumah sakit itu akan mengambil kita untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau jawapannya kebanyakannya tidak, mereka akan
suruh kita tetap kuarantin di rumah untuk jaga kesehatan kita di rumah kayak gitu. Dan di rumah disyorkan harus ada oximeter, termometer dengan satu alat tekanan darah. Itu kalau boleh ada di rumah. Dan kebetulan di rumah Cik Wit semuanya ada, jadi boleh cek sendiri oksigen di dalam darah berapa, suhu, tekanan darah gitu. Misalkan ada emergency tiba-tiba misalkan jangan terjadi nauzubillah min zalik, down teruk, tiba-tiba kesihatan itu down ataupun oksigen dalam darah itu turun, kita boleh telefon kecemasan. Nanti dorang pihak KKM atau pihak hospital atau rumah sakit itu akan antar ambulan untuk mengambil kita begitu kalau di sini. Tapi lebih kalau masih tahap 1 ataupun 2 memang biasa lebih nyaman di rumah, kuarantin di rumah. Tapi tetap menyendiri di satu kamar begitu. Kita antar makanan kayak tinggal di hotel, tidak bisa keluar rumah gitu. Tapi insya Allah kami sekeluarga berusaha untuk kuat, tak stres. Jadi biar cepat baik, cepat sembuh begitu. Korang-korang yang kat luar sana, ingat tuh, sekarang musim pandemik, jaga kesihatan masing-masing. Kita jaga kita sendiri jaga kita sendiri. Mau keluar silahkan kalau ndak takut. Kalau takut jangan keluar. Tapi kalau terpaksa pun keluar, tetap jaga SOP ataupun kalau Indonesia jaga protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, selalu pakai hand sanitizer. Namanya kena COVID itu, kita walaupun kadang jaga protokol sekuat manapun, kalau mau kena ya kena, tapi sekurang-kurangnya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah kena kayak begini, kita udah jaga kesehatan, tapi ternyata di tempat kerja ada yang terkena dan kontak rapat, close contact, ya terpaksa harus menerima begitu. Tapi tetap jaga kesehatan. Ini rumah Cik Wit hari-hari kena sanitize, kena semprot-semprot kayak begitu untuk mengelakkan semakin, ya begitulah, jaga sedia payung sebelum hujan gitu. Bohong ya kalau dibilang dah khawatir, mesti khawatir, tapi tetap tenang. Dalam kekhawatiran tetap tenang, dalam ketenangan ada kekhawatiran, tetap itu ada. Ndak mungkin lah namanya manusia, ndak disepelekan, ndak. COVID itu kalau kita antibody lagi turun, wah dia bisa ganas. Tapi kalau antibody kita lagi kuat, dia hanya sekedar penyakit kecil kayak flu, kayak gitu. Apapun tetap jaga kesehatan, ikut kepercayaan masing-masing macam mana menjaga kesehatan, dengan minum vitamin D, minum vitamin C. Kalau orang Melayu, orang Malaysia biasanya minum habatus sauda atau yang lain-lain, ikut kepercayaan masing-masing. Sebelum terkena membina antibody. Kalau dah terkena pun tetap, kalau dalam fasa 1, fasa 2 tetap minum vitamin C, vitamin D semua. Okay, take care you all.